Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, amma ba'du. Insyaallah kita akan adakan pertemuan ngaji tasawuf bersama ya dengan kitab Minhajul Arifin karangan Imamuna Al-Ghazali. Kenapa kita harus ngaji kitab tasawuf? Karena dengan kita belajar ilmu tasawuf, kita dapat membentengi diri daripada kefasikan-kefasikan yang ada dalam diri kita. Kalau misalkan ilmu fikih yang kita pelajari kemarin seperti Fathul Mu'in dan kawan-kawan, itu adalah untuk menjaga diri daripada kesalahan-kesalahan dalam beribadah. Maka ngaji tasawuf secara umum ini adalah menjaga diri daripada kelalaian-kelalaian dalam beribadah. Karena dari tasawuf ini kita akan diajarkan, diarahkan bagaimana caranya kita beribadah sampai kepada tingkatan mahabbah, sampai kepada tingkatan cinta kepada ibadah itu tersendiri, yang menghasilkan pahala kepada Allah pahala kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung kita bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dengan menyebut nama Allah itu Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yaitu juga yang Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi nurul qulubi al-arifina bidzikrihi. Adapun memuji lillahi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi yang nurul qulubi memberikan cahaya kepada hati-hati al-arifin, itu adalah orang yang arif, orang yang bijaksana, bidzikrihi, dengan mengingatnya. Siapa itu al-arifin? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hinya kembali kepada Allah. Wa in taqu alisanatihim bisyukrihi, dan telah menyebutkan siapa itu al-arifin atas lisannya, adapun lisannya itu bisyukrihi, itu dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amru jawarihi bi khidmatihi, dan umurnya, wa amrun, adapun umurnya, jawarihim itu badannya, al-arifin him, kepada al-arifin, bi khidmatihi, dengan khidmahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan khidmahnya al-arifin. Fahum fi riyadil insi, dan mereka, maksudnya adalah maka al-arifin ini fi riyadil insi, di dalam olahraga jiwa ataupun di dalam mengolah jiwa atau melatih jiwa. Yarta'una, mereka itu siapa? Al-arifin itu takut, takut itu siapa? Atau al-arifin gitu ya makna aslinya. Yarta'una, mereka itu takut siapa? Al-arifin, wa ila aukarin mahabbah, dan kepada kehilangan daripada al-mahabbah, cinta kepada Allah gitu ya. Ya'una, dan mereka siapa itu al-arifin berlindung di dalamnya. Dzikruhum fadzikruhu, maka adapun zikirnya siapa itu al-arifin, fadzikruhu, maka Allah juga akan mengingatnya. Wa ahabbuhum, dan mencintai siapa itu al-arifin, fa ahabbuhum, maka mencintai juga itu siapa Allah. Wa radiya anhum, dan ridha itu siapa saking al-arifin, faradu anhu, maka Allah juga akan ridha kepada al-arifin. Hunya ini Allah ya. Ra'su maluhu al-iftiqari wa nidami amrihim al-iftirar, dan apa yang ada di kepalanya ya,
sesuatu yang ada di kepalanya kepada al-arifin al-iftiqar wa nidhami umurihim, menjaga wa nidhamu amrihim, dan aturan daripada perintah kepada mereka al-iftirar itu memaksa. Jadi mereka itu memaksa diri mereka, memaksa kepala mereka, pikiran mereka itu untuk kepada nidhamu amrihim, perintah-perintahnya Allah seperti ibadah dan kawan-kawan. Kemudian alamuhum dawaul dzunub, dan dinamakan kepada mereka, kepada siapa itu al-arifin, hum ini al-arifin ya, dawaul dzunub itu obat daripada dosa-dosa. Wa arafahum, dan mengetahui siapa itu al-arifin, tibil qulub itu adalah obat dalam hati, obat hati. Fahum, maka mereka itu al-arifin, masabih itu adalah orang-orang yang suci atau mensucikan diri, anwar dengan cahaya hujjati, dengan hujahnya siapa itu Allah, dalilnya Allah, petunjuknya Allah gitu ya, petunjuk. Wa mafatihai khazain hikmatihi, dan membuka aku daripada kunci-kunci khazain, perkakas atau rahasia-rahasia juga bisa ya, harta, rahasia harta. Hikmati itu adalah hikmahnya Allah. Imamuhum, dan imamnya mereka itu siapa, al-arifin, al-qamaru thari', bulan yang muncul, bulan yang muncul. Wa qaiduhumun nur sati', dan kaidahnya mereka ya, kaidah-kaidahnya mereka siapa itu hum, itu al-arifin, an-nur sati', cahaya yang menyirangi, yang menerangi. Said, siapa itu Said al-Maula, Tuhan yang mulia, wal Arab, dan dari bangsa Arab, Muhammad itu Nabi Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib, jadi Nabi Muhammad SAW. Jadi al-qamaru thali' ya, imamnya mereka adalah qamaru thali', bulan yang muncul, bukan bentuk bulan benar-benar bulan yang bulat atau yang sabit, bukan. Tetapi ini adalah majas pengganti ataupun gelar yang dinisbatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Atsamratu zakiyatun, buah, dan adapun buahnya yang suci, min syajaratil mubarakati, daripada pohon yang berkah, allati, yang asluha, asalnya daripada atsamrah, asal itu maksudnya adalah syajarah, haknya itu kembali kepada tsamrah, asalnya si buah ini gitu ya, berarti kan pohonnya, asalnya buah itu kan pohon. Tauhid itu tauhid, pohonnya itu adalah tauhid. Wa far'uha, dan fara'nya daripada siapa, fara' daripada tauhid ataupun daripada asluha itu adalah zakiyah, suci, itu adalah takwa. Jadi buah yang suci itu maksudnya adalah takwa, syajaratul mubarakah itu maksudnya adalah tauhid. Nah, ini nggak terlalu juga, nggak terlalu ini, intinya sih ini cuman penjelasan tambahan, pengulangan daripada apa yang udah ada di atas. La syarqiyatan wala gharbiyatan, jadi al-arifin itu bukan daripada yang terkhusus, maksudnya bukan daripada syarqiyatan dari bangsa timur, wala gharbiyatan dari bangsa, bukan juga dari bangsa Arab. Ya kadu zaituha yudhi'u walau lam yastamasasuhu an-narun, jadi menjadikan ataupun ada seperti minyak yang berkilau, walau lam tamassuhu nar, walaupun belum terkena api, jadi cahayanya terang, maksudnya gitu sih intinya gitu ya. Nurun ala nur, cahaya atas cahaya, yahdillah itu adalah hidayahnya Allah atau petunjuknya Allah, linurihi, untuk cahayanya Allah, man yasha, untuk siapa yang menginginkan, wa yadribullahu, dan memukul Allah itu enggak ya, bukan memukul, memilih Allah mungkin gitu ya bahasanya, al-amsal, daripada contoh-contoh atau pilihan-pilihan dinas untuk manusia,
wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Wa man lam yaj'alillah, dan barang siapa yang belum ataupun tidak menjadikan Allah lahu nuron, atasnya, hu-nya ini nggak tahu kemana ya karena nuktoh nuron, cahaya, fama lahu min nurin, maka dalam dirinya itu min nur, maka tidak ada, emaknya ini makna nafiah, tidak ada, maka tidak ada lahu pada atasnya seseorang itu min nurin, cahaya, daripada cahaya. Jadi kalau kita orang belum menjadiin Allah itu sebagai cahaya, maka dalam diri kita juga tidak akan ada cahaya karena Allah tidak akan memberinya. Kemudian titik ya, udah koma lagi pembahasan. Sallallahu alaihi wasallam salatan tulah. Ya sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad SAW, tulah jelas fi samawati, dalam langit, athariha ataupun sisa-sisanya, wa ta'lu, dan meninggikan ataupun takut ya, fijen meninggikan fita jannanil khuldi, di dalam surga-surga yang abadi, anwariha, cahayanya surga, wa tatayyib, dan membaiki ataupun baik, fi masyahid, di dalam penontonnya atau di dalam yang menyaksikan, itu adalah al-anbiya, para anbiya, ikhbarihan, dan menerima daripada khobarnya al-anbiya, wa ala ali, dan kepada siapa itu, keluarga para nabi, al-tahirin ya, itu yang suci, wa ashabihi, dan para sahabatnya, para ashabi itu maksudnya sahabatnya nabi, al-mutahirin, itu adalah orang yang suci juga sama. Jadi gini, ini yang dari ini ya, paragraf terakhir ini. Jadi intinya kalau al-arifin itu siapapun bisa menjadi al-arifin, yaitu orang-orang yang mafatihu khazain hikmati ya, yang membuka rahasia-rahasia hikmahnya Allah. Ya, bahasanya gitu. Atau harta-harta hikmahnya Allah gitu kan. Itu nggak ada terkhusus dari kalangan mana, orang siapa, negara mana, itu nggak ada, karena di sini la syarqiyatan la gharbiyatan, bukan dari bangsa timur dan bukan dari bangsa barat ya, dan akan menjadikannya dia seperti cahaya, seperti berkilaunya minyak ya, yang bercahaya walaupun belum tersentuh oleh api. Kemudian, dan barang siapa yang belum menjadikan Allah itu sebagai cahayanya di dalam diri dia, maka Allah nggak akan memberikan cahaya kepada dia, nggak ada cahaya ketuhanan di dalam dirinya. Kemudian Nabi Muhammad itu jelas ya, Nabi Muhammad juga sama, jadi Allah dan Rasulnya yang kita harus menjadikan cahaya dalam diri kita itu adalah Allah dan Rasulnya, dan akan menjadikan kita ke tempat di mana di jannanil khuld, di dalam surga yang tetap itu, dan akan disaksikan oleh para nabi-nabi, kemudian juga disaksikan oleh para keluarganya nabi, kemudian juga disaksikan oleh para ahli. Ini kalau dalam Fathul Mu'in kemarin kerabat ya, aqoribi, kemudian tahirin yang suci, kemudian ashabihi, sahabat-sahabat nabi juga pada melihat, pada menyaksikan ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi orang yang sudah sampai ke tingkatan harifin itu adalah orang-orang yang yarta'u ila aukar mahabbatiyah. Jadi dia takut atas kehilangan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sampai sedikit. Jadi al-arifin. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanya di kolom komentar. Lalu untuk ini muqaddimah pertama di dalam kitab Minhajul Arifin, semoga mudah dipahami. Kalau ada kesalahan itu semuanya dari diri saya sendiri, kalau misalkan ada kebenaran itu semuanya hak milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.